Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juna Lampumona dari kelas Filsafat E. Dua kekuatan yang mewarnai dunia, pengertian agama dan pengertian filsafat, yang mendorong timbulnya filsafat, macam-macam pengetahuan manusia. Pengantar kepada filsafat, objek penelitian filsafat, sistematika filsafat, epistemologi, onologi, dan aksiologi. Akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Pengertian akal dan hati, Thales, Heraklitus, Parmenides, Anaximander, dan Zeno. Akal dan hati pada zaman Yunani kuno, Protagoras, Gorgias, Socrates, Aristoteles, dan Plato. Akal dan hati pada abad pertengahan, permulaan abad pertengahan, Plotinus dan Augustinus. Akal dan hati pada abad pertengahan, Anselmus dan Thomas Aquinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juna Lampumona dari kelas Filsafat E. Di sini saya memilih aliran rasionalisme. Apa itu aliran rasionalisme? Pada dasarnya, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur melalui akal. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang dapat memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi, rasionalisme itu paham yang menjelaskan bahwa akal adalah sumber dari pengetahuan dan kebenaran. Tetapi di sisi lain, panca indera memiliki posisi tersendiri untuk mengungkapkan kebenaran. Intinya, keberadaan akal dan panca indera sendiri tersebut diciptakan untuk saling melengkapi, sehingga bisa menciptakan suatu kebenaran jelas adanya. Pendidikan adalah proses pembudayaan manusia, yakni usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian manusia yang dilakukan baik dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat, dan itu berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah proses regenerasi untuk melangsungkan eksistensi manusia budaya yang lebih maju. Tujuan pendidikan adalah menumbuhkan manusia seutuhnya, yaitu manusia pembangunan yang berkembang secara integral, selaras, serasi, seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan karya, serta jasmani, rohani yang sehat. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu, siswa yang melaksanakan ujian dengan baik dan benar, dan juga aktif dalam kelas akan mendapatkan nilai yang bagus. Dalam logika, jika siswa tersebut belajar dan juga aktif dalam kelas, dia akan mendapatkan nilai yang baik. Namun sebaliknya, jika siswa tidak belajar ketika ujian dan tidak aktif dalam kelas, maka nilai yang didapat juga tidak baik. Contoh yang jelas adalah pemahaman kita mengenai logika dan matematika. Penemuan-penemuan logika dan matematika itu sudah pasti adanya. Kita tidak hanya melihat sebagai kebenaran, namun lebih dari itu kita melihat sebagai kebenaran yang tidak pernah salah atau kebenaran universal. Contoh lain yang lebih mudah, jika orang lain berbicara tentang kutub selatan dan kutub utara, yang ada di benak kita sudah tertanam, kutub utara dan kutub selatan itu dingin, meskipun kita tidak pergi ke sana. Selanjutnya yaitu adalah tokoh.
Saya memilih tokoh Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Filsafat Aristoteles berkembang pada waktu ia memimpin di Lyceum, yang mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungan akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari bahwa pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles, maka didapatlah ia dianggap berkontribusi dalam skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dan teologi Yahudi oleh Maimonides dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu, pengetahuan, atau the master of those who know, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Sebagai contoh, keutamaan moral dibentuk oleh kebiasaan, ethos, dan istilah etik. Menurut Aristoteles, keutamaan moral sebagai suatu sikap yang memungkinkan manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrem yang berlawanan. Oleh karena itu, keutamaan moral adalah jalan tengah. Misalnya, seseorang yang hendak membelanjakan uangnya, dalam hal ini terdapat dua ekstrem yang berbeda, yaitu di satu pihak, seseorang dapat mengeluarkan uang yang berlebihan atau terlalu banyak, dan di lain pihak, orang juga dapat mengeluarkan uang yang terlalu kurang. Seseorang yang mengeluarkan uang yang berlebih dapat dikatakan sebagai pemboros. Namun, yang satunya lagi dapat dikatakan seseorang yang terlampau hemat. Keutamaan dalam hal membelanjakan uang dapat memilih jalan tengah antara dua ekstrem itu. Inilah keutamaan yang kita sebut dengan kemurahan hati. Contoh lainnya adalah dalam hal kepercayaan diri, ada orang yang terlalu percaya diri dan disebut dengan gegabah. Namun ada orang yang kurang percaya diri dan disebut dengan penakut. Oleh karenanya, dalam hal kepercayaan diri ini terdapat dua sikap ekstrem yang masing-masing disebut kegabahan dan sifat penakut. Di sini juga ada kemungkinan yang keutamaannya memilih jalan tengah antara kedua ekstrem tersebut, yaitu keberanian atau kegagahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.